Terima kasih pimpinan yang saya hormati, perwakilan dari pemerintah. Ya, hari ini kita akan membahas usulan-usulan untuk prolegnas prioritas tahun 2023. Tentunya sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman lainnya. Tapi saya ada satu catatan terkait dengan aspirasi yang masuk ke kami terkait dengan usulan untuk RUU Sisdiknas. Karena ada beberapa pemerhati pendidikan, baik itu mulai dari rektor-rektor, dosen-dosen, maupun juga orang-orang yang selama ini menjadi pemerhati pendidikan, itu mengkritisi persiapan penyusunan RUU ini yang dianggap masih belum banyak melibatkan publik, ya, terutama para pemerhati pendidikan. Ya, tentunya ketika kita ingin mendorong RUU Sisdiknas ini masuk ke dalam prolegnas prioritas 2023, sebagaimana yang telah kita sepakati bahwa naskah akademik dan draft RUU-nya juga harus sudah disiapkan, maka saya berharap agar pihak pemerintah itu dapat membuka partisipasi publik secara bermakna. Karena apa? Karena RUU Sisdiknas ini kan dia menyatukan 3 RUU, ya, artinya sangat komprehensif nantinya. Harapannya kan seperti itu. Oleh karena itu maka butuh sebenarnya peta jalan pendidikan kita seperti apa ke depan, jauh ke depan, sehingga tidak setiap pemerintahan berganti, tidak setiap menteri berganti, kemudian kebijakannya berganti. Nah, ini yang sebenarnya diharapkan oleh para pemerhati pendidikan ini, agar tidak tergesa-gesa. Kita siapkan dulu bayangannya, kita mau membawa arah kebijakan pendidikan kita seperti apa. Ini menjadi perhatian dari kami karena seperti yang kita ketahui kan, pendidikan ini menjadi soal penting karena menjadi tujuan negara yang secara eksplisit disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian kita memaknai mencerdaskan kehidupan bangsa ini juga harus benar-benar termaktub di dalam semangat RUU Sisdiknas ini. Yang salah satunya kalau saya memaknai mencerdaskan kehidupan bangsa itu, yang utama adalah soal bagaimana negara kita mampu untuk membuka akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Nah, kritikan yang muncul saat ini kan pendidikan kita makin kesini makin komersil. Biaya pendidikan menjadi semakin tinggi. Banyak keluhan-keluhan di tengah-tengah masyarakat, ya, seperti yang juga saya alami misalnya kepada anak-anak saya, sekolah itu biaya tinggi sekali. Sekolah SD, SMP, ya, meskipun kita ketahui bahwa sekolah negeri itu sudah digratiskan misalnya, tapi kan dia akan membentuk satu efek domino ketika negara tidak mampu untuk menekan biaya pendidikan tinggi ini, biaya pendidikan yang tinggi ini, maka pendidikan menjadi susah untuk diakses. Ketika misalnya kita mempersoalkan soal pendidikan yang berbiaya tinggi ini, kemudian dijawab, kan sudah ada beasiswa misalnya. Nah, tapi kenyataannya beasiswa itu sebenarnya manfaatnya yang bisa mendapatkan manfaat itu hanya orang-orang yang memang tidak mampu tapi dia pintar. Artinya tetap harus berkompetisi juga di dalam akademiknya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi, tapi juga secara akademik dia juga tidak memiliki kemampuan yang sama dengan yang lainnya. Maka kelompok ini, ya, untuk selanjutnya dia akan sulit untuk mendapatkan akses pendidikan karena memang sistemnya tidak kita bisa buat sedemikian rupa untuk pendidikan ini sedemikian meratanya. Oleh karena itu kembali ketika kita ingin memasukkan RUU Sisdiknas di dalam prolegnas prioritas 2023, ya, mungkin bisa dibuka seluas-luasnya dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk sebelumnya kita membuat dulu peta jalan pendidikan kita seperti apa. Nah, itulah aspirasi yang ingin saya sampaikan ketika kita membahas prolegnas prioritas 2023 ini. Terima kasih, pimpinan.
Ya, tadi bahkan Prof. Zainuddin Maliki lebih maju lagi, Pak Tobas minta tidak dimasukkan. Sebelum Pimpinan sebentar. Ya, Kalau sebentar, kalau Bu. arahnya seperti itu ya lebih bagus lagi. Ya, Jadi kita endapkan dulu, kita diskusikan dulu, baru kita nanti majukan RUU Signis ini. Terima kasih.